Prabu, Rasmi dan Ralasem telah berani merongrong kewibawaan Prabu Majapahit. Tidak ada hukuman lain kecuali ditumpas, Gusti Prabu. Siapa yang mau memberi pendapat? Kenapa tiba-tiba orang jadi mudah tersinggung dan memberontak? Baru saja Paman Nambi, sekarang Rasmi. Orang yang selama ini begitu patuh kepadaku. Mereka menjadi berani. Pasti karena ada yang memanas-manasi, Gusti Prabu. Siapa? Siapa? Mungkin orang yang tidak setuju dengan kebijakan Gusti Prabu mengangkat hamba sebagai Mahapati. Saya terlalu sering dengar dari mulut Paman bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paman. Sebenarnya ada apa? Saya tidak mau kalau urusan pribadi Paman dikaitkan dengan negara. Jangan salah paham, Gusti Prabu. Hamba tidak pernah melebih-lebihkan persoalan untuk kepentingan hamba sendiri. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Itu sebabnya Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan terpaksa hamba ganti. Supaya hamba mampu mengerjakan tugas hamba sebagai pati. Bisa lebih teratur dan lancar. Dan semua itu hamba lakukan untuk kepentingan Gusti Prabu. Untuk kejayaan Majapahit. Hamba mengusulkan, bagaimana kalau Rasmi dan Ralasem kita ajak bicara dulu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan sampai mereka berani malilo? Saya tidak setuju, Gusti Prabu. Ini menyangkut kewibawaan Gusti Prabu sendiri. Pikiran macam apa itu, Kuti? Mengajak bicara orang yang jelas membangkang. Itu kebodohan yang harus kita jauhi. Bagaimana kita bisa meredam gejolak yang mungkin saja bisa akan kembali muncul kalau kita tidak pernah mengadakan pendekatan supaya kita tahu apa undang-undang mereka? Tidak perlu. Sebagai abdi raja, siapapun harus mematuhi apapun aturan yang ada. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasmi dan Ralasem. Hal sama pernah terjadi pada Nambi, juga Mandana. Pendapat Rakuti boleh kita pertimbangkan, Paman. Saya ingin tahu kemauan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Rasmi menolak minta ampun kepada Gusti. Padahal dia telah ketahuan mengadakan persekongkolan dengan Empu Wahana. Empu Wahana? Apa mungkin Rakyat Kanuruhan yang sangat setia itu berkomplot untuk melawanku? Ampun, Gusti Prabu. Kalau memang Empu Wahana, atau mungkin juga Empu Sasi dan Arya Kamandanu terlibat, kenapa mereka tidak kita panggil saja dan kita adili? Para adiaksa yang akan menentukan apakah mereka benar mau balilo atau tidak. Kuti, aku yang jadi pati di sini. Aku yang menentukan siapapun yang harus dilenyapkan. Tentu saja, tidak dengan perbuatan semena-mena. Pasti kita akan selidiki dulu berita itu secara cermat. Karena saya tahu, Wahana dan Sasi adalah orang yang pernah berjasa kepada Majapahit. Sebenarnya Gusti Prabu Jayawardana juga tidak pernah menganggap apa-apa pada Halayuda. Buktinya Sang Prabu tidak pernah memberi jabatan penting apapun. Hanya sebagai tanda atau pegawai biasa. Kecuali menjelang akhir hidup Sang Prabu. Dia diangkat sebagai penasehat Yuwaraja Jayanegara. Ketika dia berhasil memanggil Nini untuk menyembuhkan sakitnya. Sebenarnya saya hanya membantu Ratanca. Tapi karena Tanca bekerja pada Halayuda, maka saya pun dianggap sebagai pembantunya. Ya. Paman Danu, kamu harus membayar hutang nyawa keempat muridku yang kamu bantai. Nanti dulu. Kita belum saling kenal.
Dan kalau aku harus membayar nyawa, maaf saja, nyawaku cuma satu. Dan tidak akan pernah kubayarkan pada siapapun. Kurang ajar. Roda muka tidak pernah bisa mengampuni kelancanganmu. Hiya! Kelihatannya racun gunung api. Kakang, jangan diusap. Debu racun itu bisa masuk ke dalam kulit dan akan membusukkan daging. Kakang, kau kenal dia? Yang jelas orang itu seruan Halayuda untuk membinasakan kita. Dia mengaku sebagai guru dari 4 orang yang mengintip kita di rumah Nyai Caparu. Terima kasih, Mas. Terus terang, gagasan ini timbul karena saran Rakuti. Tidak mungkin kita melakukan perang terbuka. Sebab, kekuatan setangguh apapun, agak sulit untuk bisa menaklukkan prajurit Majapahit yang sudah sangat terlatih itu. Perkembangan latihan siasat kumbang misa bunga sudah cukup bagus. Memang hanya pasir dan panah yang mampu bergerak cepat dari jarak yang tidak membahayakan. Sebaiknya urungkan niatmu, Kuti. Sangat tidak lazim seorang tanda mau merebut kekuasaan rajanya. Derajatmu hanyalah seorang Dharma Putra. Saya takut kamu akan kualat. Paman, seorang raja yang lalim tidak lagi memiliki kutuk pasu. Siapapun yang menentang dia bahkan akan mendapat pahala dewa. Kuti, apapun yang dilakukan raja, pastilah sudah disucikan Dewata. Karena raja adalah wakil dewa di Mayapada. Apakah Dewata menyucikan seorang raja yang berjiwa rendah, Paman? Sang Prabu berniat mengawini kedua adik saudaranya. Hanya karena takut calon suami kedua adik beliau itu akan dapat mengalahkan wibawanya. Bahkan ada perbuatan yang lebih rendah lagi. Sang Prabu berniat untuk menodai istri Dharma putranya. Dia mau menodai Setangsu, istri saya, Paman. Itu bukan alasan untuk merebut kekuasaan, Kuti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi raja kalau dia tidak memiliki wangsit keprabon. Tapi saya telah mendapatkan wangsit itu, Paman. Rakuti bermimpi menggendong rembulan berwarna merah. Dan dia meyakini itu sebagai wangsit keprabon. Kuti, sadarlah anakku. Itu hanya mimpi orang letih, bukan mimpi kesatria sejati.
Sebaiknya kakak mengurungkan niat untuk merebut kekuasaan. Majapahit benar-benar sedang dilanda berbagai kesulitan. Tidak usah menambah lagi dengan keruwetan yang lain. Jangan ikut bicara, Kanaka. Tugasmu hanya mengantarkan ibu kemari. Saya harus memperingatkan Kakang. Karena kalau Kakang memberontak, kemudian dicap sebagai musuh negara, tidak cuma Kakang yang akan menderita, tapi semua akan menderita, termasuk ibu dan saya. Diam, Kanaka. Tidak, sebelum Kakang berjanji mau mengurungkan niat Kakang. Diam! Kuti! Jangan! Kuti, sadarlah! Sudah! Kanaka adalah adik kandungmu sendiri! Hentikan! Sudah! Dia memberi nasihat untuk kebaikanmu sendiri. Adi, pisahkan mereka, Adi. Jangan sampai ada yang mati. Hentikan, Kuti! Dia pamanku! Hentikan! Hentikan! Bunuh saja ibu sekalian! Memalukan! Ibu membawamu ke tempat Paman Resi Damarjati supaya mendengarkan nasihatnya, bukan malah mau membunuhnya. Itu yang saya cemaskan selama ini, Adi. Saya takut dia benar-benar mau melaksanakan niatnya. Kalau melihat sorot matanya, dia memang sungguh-sungguh. Tapi dia jenis orang yang selalu berpikir masak kalau mau melakukan sesuatu. Saya akan buktikan. Suatu saat nanti akan kududuki tahta Majapahit. Dan kubawa negeri ini menuju kemakmuran. Seperti yang dicita-citakan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hah! Mudah-mudahan Dewata selalu melindungimu, nak. Tidak ada, Gusti Patih. Bawa masuk pembantu rumahnya. Kemana Rasmi? Hamba tidak tahu, Gusti. Sungguh, hamba cuma disuruh merawat rumah selama beliau pergi. Perginya kemana? Itu yang hamba tidak tahu. Gusti Rasmi tidak pernah bicara apa-apa kalau mau pergi. Siapa saja yang sering datang ke sini? Banyak, Gusti. Tapi tidak ada salah satu pun yang hamba kenal. Mereka para priagung Majapahit. Menatap wajah mereka pun hamba tidak berani. Bohong! Sungguh, Gusti. Tekan dia dengan cara apapun supaya mengaku. Baik, Gusti. Coba kamu selidiki, Mada. Kelihatannya keadaan semakin ruwet. Negara kok jadi hiruk pikuk seperti ini? Saya dengar Rasmi dan Ralasem juga memberontak. Sebenarnya ada apa? Padahal Rasmi itu kan begundalnya Halayuda. Ampun, Gusti Ratu. Masalahnya memang jadi semakin membingungkan. Tapi yang paling mencemaskan,
sebenarnya adalah keputusan Gusti Prabu untuk menghentikan Empu Wahana, Empu Sasi, dan beberapa rakyat lain yang sangat berjasa. Tidak mungkin. Tidak masuk akal Nanda Prabu bisa melakukannya. Itu pasti tekanan dari Halayuda. Mungkin benar, Gusti Ratu. Tapi bagaimanapun keputusan itu keluar dari sabda Gusti Prabu. Dan berita tadi siang yang hamba dapat, Rakuti ditegur keras oleh Gusti Patih Halayuda di Balai Pasamuan Agung. Jangan-jangan dia juga bisa memberontak seperti Rasemi. Kemungkinan hal itu bisa saja terjadi, Gusti Ratu. Rakuti dianggap telah merongrong kewibawaan Gusti Patih Halayuda karena berani membela Empu Wahana. Sabar, Kamandanu. Rakyat Empu? Sehari penuh saya menunggu kamu. Dari mana Empu tahu tempat ini? Dari keponakanmu. Ini yang namanya Mesin. Benar Empu. Mei, ini Empu Wahana, rakyat Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan, Empu? Dia telah memecatku. Juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda? Siapa lagi? Saya melihat, sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Terus terang, saya tidak mengerti. Apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya? Kenyataannya memang seperti itu. Sejak lepasnya Majapahit dari kekuasaan gelang-gelang dan menjadi negeri bebas, tidak habis-habisnya didera oleh pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia yang berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak saja? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa. Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Kamu tahu, Kamandanu, Rasemi dan Ralasem berontak. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Pertentangan antar anggota Dharma Putra dengan Halayuda memang sudah kita lihat. Tapi semula, saya tidak yakin akan berakhir seperti ini. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu? Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk pada Sang Pencipta Semesta. Mungkin saya harus melakukan semedi, Rake. Pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Dengar semua. Kita harus lebih mendekat lagi. Ingat, sasaran pertama dari pasar. Begitu mereka kaget dan kacau, segera pasukan panah bertindak. Hanya sekali bidik. Sesudah itu cepat kembali ke hutan. Mengerti? Mengerti. Ayo. Serangannya mendadak sekali dan sangat cepat.
Mereka berlompatan di jalanan ini sambil melemparkan pasir-pasir beracun. Waktu kami segera mau menyerang mereka, tiba-tiba puluhan anak panah menghujani kami. Kamu yang bertanggung jawab. Bagaimana kerjamu sebagai penggawa prajurit keliling? Pasukan hamba sudah 5 kali memutari Kuta Raja Barat, Gusti Patih. Tapi sama sekali tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Mata kalian yang rabun. Nyatanya yang terjadi seperti ini. Kita kecolongan. Malu. Prajurit negeri besar dipejunangi musuh di kandang sendiri. Maafkan kami, Gusti Patih. Kejar mereka. Bukan hanya minta maaf.